Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, jemaat Tuhan yang berada dalam pelayanan HKBP Distrik 19 Bekasi. Saat ini kita masuk dalam ibadah peringatan kenaikan Tuhan kita Yesus. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui ibadah ini kiranya semangat berpengharapan kita tetap menggelora. Kiranya kami tetap diingatkan bahwa oleh Yesus Kristus warisan kami yang kekal telah Allah sediakan bagi orang-orang yang setia kepadanya. Oleh karena itu, semangat memuji Tuhan tidak pernah surut, pujian terindah selalu terdengar dari orang-orang yang diselamatkannya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu
dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya agar kuasa melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Hukum Tuhan bagi kita pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus hari ini ditentukan dari Konfesi HKBP pasal yang ke-5 tentang asal dari dosa. Iblislah asal mula dari dosa. Ia menghendaki supaya semua orang berdosa, yakni berbalik dari Allah. Jadi walaupun manusia yang pertama, Adam dan Hawa, sempurna adanya, yaitu yang dapat melakukan kemauan Allah, mereka melanggar hukum yang diberikan Allah kepadanya karena godaan iblis, serta mereka berbalik dari Allah. Dosa ialah pelanggaran kemauan Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami
yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Allah akan keampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan epistel bagi kita pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat pertama hingga ayat ke-6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan.
karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita mengaku iman kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia mengakuinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan imanmu sekalian, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.
Saudara-saudaraku yang kekasih, jemaat dan majelis HKBP Sedistrik 19 Bekasi yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat hari Minggu kenaikan Tuhan Yesus. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan pada minggu peringatan kenaikan Tuhan Yesus tertulis dalam Injil Markus pasal 16 dimulai dari ayat 15 hingga ayat 20. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada minggu kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, topik kita pada minggu kenaikan Tuhan Yesus hari ini adalah suruhan untuk memberitakan Injil ke seluruh ciptaan. Minggu kenaikan Tuhan Yesus, yakni 40 hari setelah kebangkitan, merupakan liturgi yang amat penting dalam kalender gerejawi. Kenaikan Tuhan Yesus menjadi kesempurnaan perayaan historis akan karya penyelamatan Allah bagi dunia ini. Kenaikan Yesus adalah puncak pengangkatan kepada kemuliaannya. Dia naik dari aspek kemanusiaannya kembali ke aspek ketuhanannya, kepada keilahiannya. Dia menjadi Allah yang omnipresens, Allah yang hadir kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi bagaimanapun. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih, dengan peristiwa kenaikan Yesus Kristus juga menjadi jaminan bagi kita setiap orang yang percaya bahwa Yesus Kristus
telah menyediakan tempat di sorga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Hal ini kita bisa baca dalam Yohanes pasal 16, pasal 14. Oleh karena itu, sesungguhnya dunia ini bukanlah tujuan dan akhir hidup kita orang percaya. Dunia ini adalah ibarat kita sedang check-in, berdomisili sementara, karena Tuhan sudah mengutus kita untuk bersaksi melalui gaya hidup kita sehari-hari. Dan itulah ajakan panggilan minggu kita pada minggu kenaikan ini. Setiap orang yang percaya kepada Yesus harus menjadi saksi bagi Kristus yang kita percayai. Saudaraku yang kekasih, kalau kita simak ayat 14 dalam teks yang kita baca tadi, di situ disebutkan bahwa Yesus pada akhirnya menampakkan diri kepada 11 murid yang kala itu sedang makan. Saat itu memang Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati para murid. Yesus mencela karena mereka tidak percaya bahwa banyak orang yang sudah melihat dan menyaksikan bahwa Yesus telah bangkit daripada kematian. Kepada murid-murid itulah Yesus memberikan suruhan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dan tentu seruan perintah imperatif ini juga menjadi seruan ajakan bagi setiap orang percaya, termasuk bagi gereja kita pada saat ini. Tidak peduli apakah dia warga jemaat, apakah dia majelis. Oleh karena itu dalam minggu kenaikan Tuhan Yesus ini, Tuhan memberikan kita 3 pesan pokok yang harus kita hidupi dalam setiap kehidupan kita, terutama di tengah kesulitan dan tantangan wabah pandemik COVID-19 ini. Ketiga pesan itu ialah: pertama, jadikanlah hidup bersaksi sebagai gaya hidup sehari-hari. Kalau Yesus mengatakan pergi, itu berarti Tuhan menghendaki para murid dan tentu kita semua sekarang agar bergerak keluar dari comfort zone yang mungkin telah kita alami. Tuhan menghendaki agar kita percaya sungguh-sungguh akan kebangkitannya, kemenangannya, tidak lagi perlu ragu. Dan alamat bersaksi itu disebutkan di sini ada 2, yakni dunia. Dalam bahasa Yunani disebutkan taetne. Artinya kita bersaksi, menyampaikan Injil ke seluruh bangsa-bangsa, baik Yahudi, baik Yunani, dan seluruh umat manusia. Dan perhatikan Bapak Ibu, dalam ayat 20 disebutkan ke seluruh penjuru.
Itu artinya kita bangga sebagai orang percaya karena Yesus yang telah naik ke surga itu adalah Tuhan yang universal. Tuhan yang inklusif. Bukan hanya Tuhan sebagian orang. Bukan hanya Tuhan sektarian. Tapi Tuhan seluruh alam jagat raya. Kemudian disuruh pergi memberitakan ke segala makhluk. Artinya kita menyampaikan firman Tuhan, memberitakan Injil ke seluruh ciptaannya, seluruh isinya, baik manusia, baik tumbuh-tumbuhan, baik hewan maupun ternak, serta segala yang bernafas dalam hidup ini. Saya membaca beberapa penemuan dari pegiat-pegiat ekologi. Ternyata 100 hektar setiap tahun hutan habis dibabat oleh mereka yang rakus. Setiap tahun, setiap hari 3 spesies hewan punah di tengah-tengah bumi ini. Kepada segala yang bernafas juga Tuhan mengutus kita untuk memberitakan Injil. Dan gaya hidup bersaksi inilah salah satu tanda gereja yang hidup, yang benar. Baik dia warga jemaat maupun sebagai pelayan Tuhan. Dan inilah tandanya kita menjadi gereja yang misioner. Saudaraku yang kekasih, ini ada satu dialog imajiner dari seorang penginjil yang congkak dengan seorang warga jemaat biasa dan sederhana. Sebetulnya penginjil yang congkak ini ingin mengetes warga jemaat ini dan mau menunjukkan bahwa dia belum layak sebagai orang percaya. Lalu penginjil ini bertanya kepada jemaat biasa yang sederhana ini, "Saudara, sudah sampai sejauh manakah saudara pernah menginjili?" Bapak Ibu, jemaat yang biasa ini menjawab, "Tidak kemana-mana, Pak. Keluarga kami hanyalah seberkas cahaya kecil dalam kehidupan sehari-hari." Lalu penginjil itu mulai penasaran, apa maksudnya seberkas cahaya yang kecil? Lalu jemaat itu menjelaskan, "Kami belum pernah menginjili jauh kemana-mana. Tetapi kami menginjili mulai dari rumah. Kami hidup rukun. Kami tidak membiasakan hidup bertengkar. Kami bersama anak-anak sepakat tidak akan hidup dengan dusta, apalagi menipu. Kami bersama-sama keluarga menjalin hidup saling mempercayai. Dan kalau anak-anak bekerja di rumah, dia menjadi orang kepercayaan. Apakah kecil atau besar pekerjaannya. Dan meskipun kehidupan kami sangat sederhana, tapi kami belajar bersyukur kepada Tuhan. Kami tidak mau mencuri yang bukan milik kami." Lalu penginjil itu terdiam, sebab meskipun dia sering memberitakan firman secara oral kepada banyak orang, tapi sering keluarganya tidak menunjukkan hidup sebagai gaya hidup orang percaya. Seperti itulah Bapak Ibu Saudaraku, mimbar keluarga, perangai yang hidup, yang bisa dibaca oleh orang lain.
Seperti kata Rasul Paulus dalam 2 Korintus 3 ayat 3, orang seperti itulah surat Kristus yang dapat dibaca, the epistle of Christ that can be read. Itulah ajakan pertama gaya hidup sehari-hari sebagai gaya hidup bersaksi. Pesan kedua Minggu Kenaikan ini bagi kita, agar ketika kita bersaksi, kita betul-betul mengandalkan kekuatan dan perlengkapan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Firman ini menyerukan jangan pernah mengandalkan kekuatanmu. Jangan pernah mengandalkan kemampuanmu. Jangan pernah mengandalkan apa yang ada padamu. Tapi Tuhan menyerukan, andalkanlah kekuatan Tuhan berikut dengan perlengkapan yang Tuhan berikan kepadamu. Apa tanda-tandanya? Dalam nats ini disebutkan mereka akan mengusir setan dalam nama Yesus. Orang yang mengandalkan Tuhanlah yang mampu mengusir setan dalam nama Yesus. Tetapi kalau orang mengandalkan dirinya, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kemampuannya, jangankan dia bisa mengusir setan, jangan-jangan dirinya akan dirasuki setan. Bahkan hidupnya menjadi kesetanan. Tanda yang berikut juga disebutkan kalau orang mengandalkan perlengkapan kekuatan dari Yesus, maka mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Bahasa yang baru yang dimaksud adalah sikap yang dibaharui dalam Tuhan, perangai yang terpuji, gemar menolong, dan hidup saling mengasihi dengan orang lain. Tanda yang berikut juga mereka akan memegang ular, mereka meminum racun maut, tetapi mereka tidak akan celaka. Dalam menyaksikan Kristus dalam hidup ini, memang kadang-kadang kita difitnah, kita menghadapi dusta, kita dibenci, kita dipecah belah, kita disesatkan. Namun orang yang jujur mengandalkan perlengkapan kekuatan dari Yesus, dia tidak akan pernah jatuh. Tetapi setiap orang yang mengaku bersaksi bagi Tuhan dengan mengandalkan kekuatannya, apapun yang kamu kerjakan, kesaksian apapun yang kamu sampaikan, jangankan dia membuat orang menjadi senang atau sembuh, kamu sendiri akan celaka dengan kesaksian palsu yang berangkat dari diri sendiri. Dan tanda yang terakhir Bapak Ibu disebutkan, orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan, mereka akan meletakkan tangannya bagi orang sakit, dan orang sakit itu akan sembuh. Tapi siapa yang mengandalkan kemampuannya, kekuatannya, menyaksikan Kristus dalam hidup ini, jangankan mungkin dia membawa kesembuhan bagi orang lain, mungkin kesaksiannya akan malah membawa penyakit bagi setiap orang yang bertemu dengan dia. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, kita coba lihat di sini bahwa sebelum kenaikan, titik fokus kesaksian Alkitab adalah Yesus
mengerjakan banyak hal untuk manusia. Tetapi setelah kenaikan, fokus dari kesaksian Alkitab adalah apa yang manusia kerjakan untuk Tuhan. Sebelum kenaikan, Yesus membekali, mendidik para murid. Tetapi setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, waktunya lah bagi para murid untuk turun gunung, untuk terjun kepada misi, untuk berkarya dan bekerja, untuk membuktikan kesetiaannya kepada Yesus Kristus yang telah naik ke surga. Pesan yang ketiga sekaligus yang terakhir, kita bersaksi dengan menunjukkan pola-pola hidup yang berkualitas dalam keseharian hidup kita. Dalam ayat 19 disebutkan bahwa Yesus terangkat ke surga dan dia duduk di sebelah kanan Allah. Saudaraku, ketika Yesus terangkat ke surga, itu memberikan pesan bagi setiap orang percaya bahwa kenaikan Yesus adalah bukti Allah sungguh-sungguh Maha Kuasa. Kenaikan Yesus Kristus tidak lagi dibatasi atau terikat pada hukum alam. Katakanlah misalnya teori gravitasi bumi. Bagi Yesus ini tidak berlaku karena dia naik ke surga. Padahal gravitasi bumi harus mengatakan dari atas turun ke bawah. Lalu Yesus duduk di sebelah kanan. Kita perlu sejenak menyimak pesan teologis yang amat penting dari sebutan istilah kanan ini. Misalkan Bapak Ibu Saudaraku, kalau seseorang menyebutkan orang lain tangan kanannya, bukan berarti tangan kanan ini yang dimaksud. Tetapi maksudnya adalah bahwa orang tersebut adalah orang kepercayaan. Atau kalau seseorang menyebut kepada sahabatnya, semoga saudara langkah kanan, tentu yang dimaksud bukan kaki sebelah kanan yang melangkah, tetapi doanya, harapannya, semoga sahabatnya itu beruntung. Semoga dia bahagia, semoga dia sukses dalam kehidupannya. Bagi kita orang Batak juga kanan ini penting. Misalkan kalau kita berpesta, hula-hula belum datang di tempat, padahal kursi sudah semua penuh, maka tuan rumah akan mengatakan, "Tusiamun nami mahamu, hula-hula nami raja nami." Itu terhormat walaupun kursi sudah habis. Hula-hulanya terhormat dan yang punya pesta juga terhormat. Kanan itu adalah langkah keberuntungan. Minggu kenaikan ini juga Yesus disebutkan duduk di sebelah kanan. Itu berarti Kristus itu telah ditempatkan di segala kemuliaan yang setinggi-tingginya. Yesus Kristus kita itu menjadi Allah di atas segala Allah, God of gods. Yesus Kristus yang kita sembah itu adalah Raja di atas segala raja, King of kings.
Dia adalah Allah kita, Allah yang sejati, baik dahulu, sekarang, maupun yang akan datang. Kalaupun kita hadapi kesulitan yang amat mencekam di tengah tantangan COVID-19 ini, kita sungguh-sungguh dihibur, diberkati oleh Tuhan, bahwa Tuhan kita itu adalah kekal, baik dahulu in the past, baik sekarang in the present, dan juga Allah di masa mendatang in the future. Bapak Ibu Saudaraku, berbahagialah kita kalau minggu kenaikan ini juga kita beroleh kesempatan mendengarkan firman Tuhan, sekaligus suruhan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia ini. Kalau kita renung-renungkan, kita ini adalah warga kerajaan surga, warga kerajaan Allah, itu berarti secara teologis kita adalah warga negara kerajaan surga, tetapi yang sedang cekin, berdiam, bermukim, berdomisili sementara di bumi ini. Oleh karena itu, sebagai warga kerajaan Allah, marilah kita hidup di dunia ini dengan menunjukkan cita rasa hidup surgawi melalui hidup kita sehari-hari, hidup yang menyenangkan bagi orang lain, hidup yang menguatkan bagi orang lain. Tuhan tidak serta-merta mengangkat kita langsung ke surga, sebab Tuhan sedang mengutus kita semua orang percaya di dunia ini, agar dunia ini melalui kehadiran kita lebih manusiawi, lebih adil, lebih menyenangkan, lebih damai, dan lebih sejahtera. Semoga Tuhan memberkati kita semua, segenap warga dan majelis HKBP di distrik Bekasi. Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, Tuhan jauhkan dari mara bahaya. Bagi yang berduka, Tuhan yang menghibur. Bagi yang terpapar sakit, kami berdoa untuk kesembuhan saudara-saudara sekalian. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami menghayati, menghidupi makna kenaikan-Mu ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Engkaulah yang memerintah dunia ini. Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Kiranya itu kami saksikan melalui kehidupan keseharian kami sehari-hari, sehingga melalui kami, kalau Tuhan berkenan, dunia ini kiranya boleh lebih damai, lebih sejahtera, lebih adil, dan terutama lebih berkemenangan. Berkatilah ya Tuhan seluruh warga jemaat dan majelis di jajaran HKBP Distrik 19 Bekasi dimanapun mereka berada, agar melalui peristiwa kenaikan ini kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sedang mengutus kami
sebagai saksimu di tengah-tengah dunia ini, agar kehadiran kami di dunia ini dapat mewarnainya dengan cita rasa surgawi yang membawa berkat bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Berkati segenap warga jemaat dan majelis, meskipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin lawatan Yesus Kristus tetap hadir di semua ibadah warga jemaat di rumah mereka masing-masing. Berkatilah ya Tuhan setiap gereja di distrik ini, setiap para pelayan, warga jemaat yang berjuang dalam keseharian hidupnya. Berkatilah secara khusus mereka yang berduka. Berkati mereka yang sedang menghadapi penyakit, sehingga seperti Tuhan membekali para murid-Mu membawa kesembuhan, kami pun kiranya Tuhan sembuhkan dari berbagai penyakit yang menghadang dalam kehidupan kami. Tetapi yang terutama, kami sungguh-sungguh berbahagia karena Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah menang sempurna membawa keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyambut firman Tuhan sambil bernyanyi 729 sekaligus menyerahkan persembahan kita masing-masing. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya, tetapi Engkau ditinggikan lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama, supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama ini, di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisi-Mu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkan hikmat dari surga kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para pendeta, guru Injil dan penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan, baik kami hidup atau mati, Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini tempat tujuan kami dan tempat tinggal kami yang kekal. Lindungi dan anugerahkanlah kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka apabila mereka berkumpul dalam gedung gereja
di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau sekalian damai sejahtera. Kepada segenap warga jemaat dan majelis HKBP Distrik 19 Bekasi yang kami kasihi, kami segenap para pelayan di HKBP Distrik ini dan secara khusus di HKBP Perumnas 2 Bekasi ini menyampaikan dengan segala penuh cinta kasih kepada Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu kenaikan Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Semoga Tuhan memberkati. Amin.